Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Beno Abdullah Senario, NIM 2019-455. Nama saya Muhammad Rafi, NIM 2019-422. Kami akan menjelaskan tentang hubungan tindak pidana korupsi dengan pencucian uang. Tindak pidana korupsi, jenis korupsinya, beberapa istilah yang perlu dipahami terkait dengan jenis-jenis korupsi, yaitu adanya pemahaman tentang pengertian korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. 1. Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 2. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan secara tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian yang diwarnai dengan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segera urusannya menjadi lancar. Kolusi dapat didefinisikan sebagai pemufakatan secara bersama untuk melawan hukum antar penyelenggara negara atau antara penyelenggara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan negara. 3. Nepotisme yaitu setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau korninya di atas kepentingan masyarakat, negara, dan bangsa. Dalam istilah lain, nepotisme adalah tindakan yang hanya menguntungkan seanak saudara atau teman-teman sendiri, terutama dalam pemerintahan walaupun objek yang untuk diuntungkan tidak kompeten. Pelaku tindak pidana korupsi adalah dalam suatu delik tindak pidana korupsi selalu ada pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah setiap orang dalam pengertian 1. Orang perseorangan, siapa saja, setiap orang pribadi kodrati. 2. Korporasi, kumpulan orang atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. 3. Pegawai negeri. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang kepegawaian. Pegawai negeri sebagai dimaksud dalam KUHP, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah, orang yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara dan masyarakat. Beberapa jenis korupsi yaitu beberapa ahli mengidentifikasikan jenis korupsi diantaranya Syed Hussein Al-Atlas yang menggemukan bahwa berdasarkan tipenya korupsi dikelompokkan menjadi 7 jenis, yaitu
yaitu satu, korupsi transaktif atau transaktif corporation, yaitu menunjukkan kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pembeli dan pihak penerima demi keuntungan kedua belah pihak, dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan ini oleh kedua-duanya. Dua adalah korupsi yang memeras atau extortive corporation adalah jenis korupsi di mana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap menggunakan mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingan atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya. 3. Korupsi investif atau investive corporation adalah pemberian barang dan atau jasa tanpa ada pertalian langsung dari keuntungan tertentu selain keuntungan yang dibayangkan akan diperoleh pada masa yang akan datang. 4. Korupsi perkerabatan atau nepotistic corruption adalah penunjuk yang tidak sah terhadap teman atau seanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintah atau tindakan yang memberikan perlakuan yang mengutamakan dalam bentuk uang atau bentuk lain kepada mereka secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku. 5. Korupsi defensif atau defensive corruption adalah perilaku korban korupsi dengan pemerasan korupsi adalah dalam rangka mempertahankan diri. 6. Korupsi autogenik atau autogenic corruption, yaitu korupsi yang dilaksanakan oleh seorang diri. 7. Ini ada korupsi dukungan atau supportive corruption, yaitu korupsi tidak secara langsung menyangkut uang atau imbalan langsung dalam bentuk lain. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang dipengaruhi oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan 7 tahun jenis tindakan korupsi, yaitu korupsi terkait kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, bentur kepentingan dalam keadaan dan gratifikasi. Untuk satu, korupsi terkait kerugian keuangan negara. Untuk membahas korupsi terkait kerugian keuangan negara, maka diketahui apa yang dimaksud dengan keuangan negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi menyatakan bahwa keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau segala hak dan kewajiban yang timbul karena a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik di tingkat pusat maupun di daerah. B. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban badan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 menggemukan
keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. C. Kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain, berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak yang lain dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara atau perusahaan daerah. Tindak pidana korupsi terkait kerugian negara dijelaskan dalam Undang-Undang 31 tahun 1999. Tindak pidana korupsi terkait kerugian negara dijelaskan dalam Undang-Undang 31 tahun 1999 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, yaitu terdapat pada pasal 2 dan pasal 3 yang menyebut bahwa setiap orang yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 20 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar atau dapat dihukum pidana mati. Contoh kasus A. Seseorang pegawai negeri mengikuti tugas belajar dan dibiayai oleh pemerintah. Setelah tugas belajar ternyata bekerja di sektor swasta dengan memanfaatkan ijazah hasil belajarnya. Seorang mahasiswa yang mengikuti pendidikan kedinasan yang dibiayai oleh negara, tetapi yang bersangkutan drop out dengan alasan tidak jelas dan tidak mengembalikan uang yang dipakai selama pendidikan. C. Suatu proses pembangunan gedung pekerjaan sudah dilakukan oleh penyedia 90%, ternyata dibiayakan sebesar 100%. Seorang pegawai pencatat retribusi pelayanan di puskesmas memanipulasi data kunjungan pasien sebenarnya dan pembuatan data fiktif yang lebih kecil sehingga uang yang disetorkan tidak sesuai dengan jumlah pengunjung atau pasien yang sebenarnya. Seorang PNS menggunakan fasilitas kendaraan operasional pemerintah untuk disewakan kepada pihak luar dan uang sewanya tidak disetorkan ke kas negara. Selanjutnya Raffi menjelaskan. Selanjutnya menerima hadiah atau janji pegawai negeri, padahal diketahuinya bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk menggunakannya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan keyakinannya, dan menerima hadiah bagi pegawai negeri yang mengetahui bahwa hadiah itu diberikan sebagai akibat oleh karena si penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Contoh kasus A. Seorang itu mendatangi salah seorang panitia penerima mahasiswa baru di sebuah PTN dan menyampaikan keinginannya agar anaknya bisa diterima menjadi mahasiswa di perguruan tinggi tersebut. Ibu tersebut menjanjikan suatu tambahan jika anaknya diterima. B. Sebuah perusahaan penyedia barang menjanjikan fee berupa uang dengan persentase tertentu dari nilai proyek kepada panitia khusus pengadaan barang dengan mempertunjukkan langsung
Maksud perusahaan tersebut agar ditunjukkan menangani proyek tersebut. Contoh yang ketiga, keluarga pasien memberikan sesuatu kepada petugas penerima pasien baru supaya mendapatkan prioritas tempat di ICU, suatu rumah sakit yang tempat tidurnya pasien tersebut selalu penuh. Tiga, korupsi terkait dengan penggelapan dalam jabatan. Kejahatan korupsi ini diatur dalam pasal 8, 9, dan 10 UUD nomor 31 tahun 1999 yang diperbarui oleh Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Contoh kasusnya, seorang pejabat dengan kekuasaannya menerbitkan surat pengalihan balik nama barang atas namanya sendiri atau orang lain padahal menyalahi prosedur. Contoh yang kedua, seorang pejabat yang berwenang menerbitkan surat penghapusan ganti rugi kehilangan mobil dinas di luar jam kerja telah oleh seorang pegawai, padahal seharusnya yang bersangkutan harus mengganti kehilangan mobil tersebut. 4. Tindak pidana korupsi pemerasan. Tindak pidana korupsi pemerasan yaitu usaha pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga orang itu menyerahkan sesuatu atau mengadakan uang atau menghapus piutang. Adapun pada delik penipuan, korban tergerak untuk menyerahkan sesuatu dan seterusnya. Rayuan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong. Contoh kasus A, sebuah institusi sekolah pemerintah dalam ketentuan tidak boleh menarik uang kepada mahasiswa selain yang sudah tercantum dalam PNBP. Ternyata karena alasan seperti kegiatan PKL, institusi tersebut mewajibkan mahasiswa untuk membayar kegiatan tersebut. Seorang petugas imunisasi menggunakan alat suntik untuk kegiatan imunisasi di posyandu. Petugas tersebut membebaskan warga untuk menggantikan biaya alat suntik, padahal alat suntik tersebut sudah dialokasikan anggarannya dari pemerintah. Contoh yang ketiga, seorang ketua panitia pengadaan barang menerima fee 15% dari keuntungan pemenang tender barang. Tindak pidana korupsi perbuatan curang. Yang termasuk tipikor ini diantaranya adalah A, pemborong ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunannya melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Contoh yang kedua, setiap orang yang bertugas menguasai pembangunan atau menyerahkan bahan bangunan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf A. Contoh kasus perilaku korupsi curang. Seorang pasien harus mengantri urutan dalam pemeriksaan dokter. Seharusnya yang bersangkutan itu urutan ke-50, tetapi karena ada keluarga yang bekerja di rumah sakit tersebut, yang mendapatkan kemudahan menempatkan urutan ke-10. Contoh yang kedua, seorang mahasiswa membuat laporan kegiatan praktikum klinik dengan menggunakan data yang tidak sebenarnya, hasil manipulasi buatan sendiri. Contoh yang ketiga, mahasiswa membuat catatan kecil yang digunakan untuk menyontek pada saat ujian. Enam, tindak pidana korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan. Hal diatur dalam pasal 12 huruf F Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Contoh kasusnya adalah
Panitia lelang barang ingin memutuskan pemenang lelang. Ternyata ada anggota keluarga atasannya yang ikut tender. Akhirnya panitia memutuskan keluarga atasan yang dimenangkan karena ada tekanan atau titipan dari sang atasan. 7. Tindak pidana korupsi terkait gratifikasi. Gratifikasi menurut penjelasan pasal 12 ayat 12B ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bahwa yang dimaksud dengan gratifikasi dalam ayat ini adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pada dasarnya pemberian gratifikasi mempunyai nilai netral, artinya tidak semua bentuk gratifikasi bersifat tercela atau negatif. Gratifikasi dapat dikategorikan sebagai tindakan korupsi apabila gratifikasi diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, dianggap memberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Penyelenggara negara atau PNS meliputi semua pejabat dan pegawai lembaga tinggi dari pusat sampai daerah termasuk DPR atau DPRD, hakim, jaksa, polisi, rektor perguruan tinggi negeri, BUMN atau BUMD, pimpinan proyek, dan lainnya wajib melaporkan gratifikasi. Contoh kasus tindak pidana korupsi gratifikasi adalah contoh kasus pertama, seorang petugas kesehatan mendapat tiket gratis biaya penginapan dari rekan farmasi untuk mengikuti kegiatan ilmiah. Contoh kedua adalah keluarga pasien memberikan uang atau barang kepada petugas kesehatan untuk mendapatkan pelayanan yang lebih dari biasanya. Contoh kasus perilaku gratifikasi. Contoh pertama adalah mahasiswa memberikan hadiah kepada pembimbing dan penguji pada saat ujian akhir. Contoh kedua adalah seorang penyedia barang memberikan hadiah kepada ketua panitia lelang pada acara ulang tahun yang bersangkutan. Tindak pidana pencucian uang. Istilah pencucian uang atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan atau mafia. Asal muasal awal kata money laundering berasal dari Al Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari masa kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polandia yang bekerja sebagai seorang akuntan. Al Capone mencuci uang kejahatan melalui usaha binatung atau laundry. Demikianlah asal muala nama money laundering. Money laundering atau pencucian uang pada intinya melibatkan aset
pendapatan atau kekayaan yang disamarkan sehingga dapat digunakan tanpa terdeteksi bahwa aset tersebut berasal dari kegiatan yang legal, yang ilegal. Melalui money laundering, pendapatan atau kekayaan yang berasal dari kegiatan melawan hukum diubah menjadi aset keuangan yang seolah-olah berasal dari sumber yang sah atau legal. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukar atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah. Delik pencucian uang pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. 1. Setiap orang yang dengan sengaja atau menempatkan harta kekayaannya yang diketahuinya atau patut diduganya melakukan merupakan hasil tindak pidana ke dalam penyedia jasa keuangan, baik atas nama sendiri atau atas nama pihak lain. B. Mentransfer harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dari suatu penyedia jasa keuangan yang lain, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik perbuatan itu atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Menghibahkan atau menyumbangkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain. Menitipkan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, baik atas nama sendiri atau maupun atas nama pihak lain. F. Membawa ke luar negeri harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana. G. Menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaannya yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana dengan mata uang atau surat berharga lainnya dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya. Selanjutnya saya serahkan kepada Muhammad Rafi. Delik pencucian uang. Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. 1. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, dipidana dengan pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, dan denda paling sedikit 100 juta rupiah dan paling banyak 15 miliar rupiah. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Setiap warga negara Indonesia dan atau korporasi Indonesia yang berada di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, dan keterangan untuk terjadinya tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3. Tahapan-tahapan pencucian uang. Terdapat 3 tahapan dalam pencucian uang, yakni tahapan pertama placement atau tahap penyimpanan. Fase ini memindahkan uang haram dari sumber di mana uang itu diperoleh untuk menghindari jejaknya.
akan secara lebih sederhana agar sumber uang haram tidak diketahui oleh pihak penegak hukum. Metode yang paling umum dilakukan dari placement ini adalah apa yang disebut dengan smurfing. Melalui smurfing ini, maka keharusan untuk melaporkan transaksi uang tunai sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikelabui atau dihindari. Layering atau pelapisan. Selalu terdapat hubungan antara placement dengan layering, yaitu bahwa setiap prosedur placement yang berarti mengubah lokasi fisik atau sifat haram dari uang ini adalah salah satu bentuk layering. Strategi layering pada umumnya meliputi mengubah uang tunai menjadi aset fisik seperti membeli kendaraan bermotor, barang-barang perhiasan dari emas, atau batu-batu permata yang mahal. Integration atau penggabungan, mengintegrasikan dana dengan cara legitimasi ke dalam proses ekonomi yang normal. Hal ini dilakukan dengan cara menyampaikan laporan palsu yang menyangkut pinjaman uang ke semua perbuatan dalam proses pencucian uang haram ini, memungkinkan para raja uang haram ini menggunakan dana yang begitu besar dalam rangka mempertahankan ruang lingkup kejahatan mereka, atau untuk terus berproses dalam dunia kejahatan yang menyangkut terutama narkotika atau para pejabat. Contoh-contoh kasus money laundering. 1. Mencuci uang lewat banyak nama di bank. Entah apa yang salah dari sistem penamaan di bank, namun soal nama ini menjadi salah satu yang paling rawan dalam tindak maaf ada kesalahan teknis jaringan. Ya, Vi, dilanjut lagi, Vi. Contoh-contoh kasus money laundering. Contoh kasus pertama, mencuci uang lewat banyak nama di bank. Sistem penanganan di bank Maaf, ada kesalahan jaringan lagi. Mohon dilanjutkan, Muhammad. contoh modus transaksi online.